Eceran atau disebut pula retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Pada prakteknya, pengecer melakukan pembelian barang ataupun produk dalam jumlah besar dari produsen ataupun pengimpor, baik secara langsung ataupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah kecil. Sering kita dengar istilah bisnis retail di berbagai kesempatan, namun tidak semua orang mengerti dan memahami apa itu arti sebenarnya. Pada liputan kali ini, kami akan coba jelaskan mengenai jenis bisnis yang satu ini. Mungkin saja dapat memperkaya informasi untuk Anda yang sedang mempelajari dunia bisnis dan berencana mendalaminya. Salah satu pelaku usaha di bidang bisnis retail adalah Pak Eko yang beralamat di Jalan Trate 8, Solo, dan letaknya di sebelah timur Solo Paragon dengan nomor WhatsApp 0852 2993 9317. Pak Eko dalam bisnis ini cenderung melayani jasa pembukuan toko retail baru yang meliputi penyediaan barang jasa dan pendampingan dalam operasional toko retail. Di antaranya menyediakan rak toko sebagai tempat display barang, komputer kasir, penyedia distributor barang toko yang nantinya akan dijual dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko, lebih terkenal dengan Eko Retail. Saya bergerak di bidang jasa pelayanan pendampingan toko baru, mulai dari nol hingga mandiri, lengkap dengan peralatannya. Semisal sekelas Alfamart atau Indomaret. Jadi kami melengkapi mulai dari survei lokasi, penataan barang, SDM, terus perlengkapan toko, kontak sales, dan penataannya pada saat SDM sudah mulai aktivitas hingga toko siap jualan. Salah satu contoh bisnis retail adalah bisnis retail skala besar dan kecil. Sesuai dengan namanya, retailer ini memiliki kelas usaha yang lebih besar dan sanggup melayani konsumen yang lebih banyak. Bentuk fisik bangunan yang digunakan untuk usahanya pun rata-rata cukup luas, sehingga dapat menampung barang dagangan dengan jumlah yang banyak. Contohnya seperti yang sudah beberapa disebut, yakni minimarket, swalayan, supermarket, hypermart, department store, dan lain sebagainya. Pengertian bisnis retail adalah sebuah bisnis yang menjalankan penjualan barang atau jasa secara eceran atau satuan, dan produknya langsung ditujukan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bukan sebagai produk yang akan dijual kembali atau diproses sebagai bahan membuat produk lain. Istilah lain yang lebih sederhana dapat juga disebut sebagai penjual eceran. Beberapa contoh bisnis retail diantaranya seperti toko yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari, termasuk ke dalamnya juga minimarket, serta swalayan dan bisnis yang menawarkan beragam jasa. Pelaku bisnis retail yang cukup banyak jumlahnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan besar kecilnya usaha, cara pemasaran, bentuk kepemilikan, dan berdasarkan barang yang dijual. Awal mula Pak Eko merintis bisnis ini pada tahun 2015 yang lalu. Beliau memulai dengan menjadi teknisi lapangan toko retail yang pada waktu itu penempatan di Pulau Bali, dan kebetulan pada waktu itu tengah terjadi bom Bali 2. Kejadian itu berdampak pada bisnis retailnya yang berjalan semakin sepi. Kami bergerak di bidang pendampingan mulai dari sebagai teknisi lapangan, yaitu sebagai flight engineer selama 15 tahun, penempatan di Bali, Nusra. Selanjutnya karena ada bom Bali 2, terus kami pulang ke Solo. Di sini kami mulai merintis hal-hal yang biasa kami tangani secara mandiri. Jadi kami tidak punya anak buah, walaupun punya itu sifatnya hanya temporer. Jadi mengajak teman-teman yang asli daerah di mana kami buka. Jadi sesuai dengan globalisasi,
saya mengcover wilayah Solo Raya, Jateng, DIY, dan seluruh Indonesia. Terakhir yang kami kerjakan itu di ND Flores. Untuk pelanggan yang sudah sesuai dengan kriteria kami, jadi kami mengadakan survei dulu, itu menyesuaikan budget. Jadi ukuran standar itu 8x10. Ibaratnya kalau orang naik sepeda motor kecepatan 40, noleh ke kiri atau ke kanan lokasi toko, itu masih kelihatan. Itu sekitaran 150 hingga 200. Di situ sudah tercover mulai dari biaya manajemen, pengadaan barang, termasuk peralatan toko. Jadi toko sudah siap jualan. Pendampingan kita mulai dari start rekrut karyawan, itu mulai dari testing. Jadi ada semacam tanya jawab singkat yang mana saya bisa memahami kriteria perseorangan. Dia layaknya ditaruh di bagian kasir, SPG, atau bagian admin, atau juga termasuk lebih tinggi kepala toko penanggung jawab. Jadi saya ngundang para sales skala nasional, itu 5 distributor besar, termasuk di situ prinsipal. Jadi standarnya kayak Arta Boga Kencana. Arta Boga terkenal dengan produknya Arta Boga, terus Indofood, terus BSA yang lebih terkenalnya dengan produknya kopi luwak itu. Kemudian beberapa produk yang saya tidak sebutkan satu-satu karena terlalu banyak, hanya 5 distributor besar saja. Yang penting mengisi toko, sisanya nanti kita bisa belanja secara kebutuhan mandiri di grosiran terdekat. Pemilik itu hanya menyediakan lokasi yang sudah siap, gedung maksud saya, sesuai standar tadi 8x10 atau kurang, karena semakin sempit itu berarti modal yang dibutuhkan semakin kecil karena raknya juga tidak terlalu banyak. Kemudian dari dana budget yang tersedia, saya hanya mengelola untuk mengundang para supplier. Jadi supplier datang, sales datang, terjadi negosiasi, dan nego itu sudah sangat menjanjikan karena apa? Bisa dijual lagi, terdapat diskon grand opening, pembukaan toko, diskon quantity atau diskon promosi yang tidak didapat pada saat sales canvas. Karena yang saya undang para supervisornya atau para prinsipal dari produk barang. Pada kasus tertentu ada yang tinggal menambah kebutuhan toko, atau juga dia belum pernah sama sekali beli tapi kebutuhannya mendesak untuk kebutuhan sesaat, tidak masalah. Jadi tidak harus paketan, artinya paketan satu toko, satu persatu pun kita layani. Tapi jangan kaget karena kita kan barang berat ya, jadi ada beban biaya ongkos kirim. Dan itu kalau mereka mau ambil sendiri, monggo, jadi tidak ada beban. Tergantung situasi, jadi kita agak terlalu kaku banget. Jadi mulai awal rekrutmen, jadi testing, itu sampai benar-benar terseleksi, itu nanti kita koordinasikan dengan pemilik. Jadi walaupun dia itu dari pemilik, tapi kalau tidak memenuhi standar yang kita tetapkan, itu kita juga ngomong ke pemilik bahwasanya ini tidak layak. Karena apa? Pengalaman yang sudah walaupun dia itu dari saudara, tetapi kalau standar yang saya tes dari kecakapan, hitung-hitungan, terus kepribadian, itu kalau salah satu aja kurang memenuhi syarat, itu nanti berefek pada toko. Jadi toko kan tidak mungkin hanya menggaji buta karena kemampuan karyawan yang kurang dari standar. Untuk pembukuan lebih lanjut itu ada namanya pendampingan stocking, itu beda. Jadi yang saya tawarkan di sini, toko 0 sampai jalan, karyawan diberikan SOP yang benar. Kalau kasir mulai dari menerima uang modal, menghitung uang modal, dan melayani customer. Melayani customer ini pun ada triknya, jadi kita tidak bisa menunjukkan wajah kaku atau bagaimana, karena
menghadapi pelanggan kan beda. Begitu juga SPG, itu nanti kayak standar ada baku ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat berbelanja, membantu mereka yang dibutuhkan apa. Tapi kita tidak menuntun mereka harus sampai ke tempat, jadi diberi kebebasan. Karena pelanggan yang sekarang itu kalau kita dampingi untuk membeli belanja apapun, kesannya itu malah diawas-awasi, jadi dia kurang nyaman. Jadi kita hanya memberitahu, ibu belanja apa, bagaimana, lokasinya kita tunjukkan.